Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aryani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei saya dari matkul perencanaan pariwisata, khususnya di Taman Eduwisata Aqualife Unhas Kabupaten Baru. Dapat dilihat pada layar yang berupa peta administrasi Kabupaten Baru, di mana lokasi survei saya berada di Kecamatan Malusetasi, Desa Bojo. Kecamatan tersebut terdapat Taman Eduwisata Aqualife Unhas. Adapun latar belakang kami mengambil Taman Eduwisata Aqualife Unhas sebagai perencanaan pengembangan pariwisata yang dimana melibatkan masyarakat sekitar dengan mengetahui kondisi potensi destinasi pada daerah tersebut. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya lokal yang optimal dengan mengembangkan pariwisata dengan konsep eduwisata. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja daya tarik wisata dari Taman Eduwisata Aqualife Unhas. Dan yang keempat, untuk mengetahui landscape wisata serta kondisi lingkungan pada Eduwisata Aqualife Unhas. Sebelum saya memaparkan lebih dalam lagi, adapun tinjauan pustaka ataupun teori-teori yang saya ambil, yang pertama dari UTI 2016 yang menjelaskan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menarik dan memiliki nilai untuk dikunjungi ataupun dilihat. Kemudian ada siklus wisata adalah alat untuk memahami evolusi dari produk dan destinasi pariwisata. Pada tahun 2017, Wibisono memaparkan landscape adalah suatu area lahan atau daratan yang memiliki kualitas visual bentukan lahan, formasi batuan, elemen air, dan pola tanaman yang berbeda. Kemudian, kawasan wisata terpadu adalah suatu kawasan wisata yang menyediakan berbagai sarana, objek, dan daya tarik wisata, serta jasa pariwisata yang terletak di suatu kawasan, khususnya di Taman Eduwisata Aqualife Unhas, Kecamatan Malusetasi. Adapun metodologi penelitian yang kami gunakan bervariasi, yang dimana pertama ada jenis datanya. Kami menggunakan data kualitatif dengan dikumpulkan secara wawancara, observasi, ataupun melalui dokumentasi pada lokasi survei. Sumber datanya juga terbagi menjadi dua, ada data primer yaitu lokasi langsung pada saat kami survei, dan data sekunder yakni berupa Badan Pusat Statistik BPS pada website Kabupaten Baru. Untuk populasi menurut Kriyanto tahun 2020 yaitu keseluruhan objek ataupun kenyataan yang akan diteliti. Pada saat ini objek kami yaitu pengunjung yang berada di Taman Eduwisata Aqualife Unhas dengan sampelnya yaitu responden yang menjawab kuesioner yang telah kami bagikan. Teknik analisis data yang kami gunakan adalah dengan mencari data, menyusunnya secara sistematis yang diperoleh dari data primer. Dengan variabel penelitian yang kami gunakan untuk mengobservasi dan mengenal Taman Eduwisata Aqualife Unhas dengan menggunakan variabel bebas. Adapun pembahasan yang kami bahas di sini terbagi menjadi beberapa aspek, yang dimana pada tinjauan umum terdapat 4 poin. Pada poin pertama yaitu pengertian pariwisata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan adalah kegiatan perjalanan, suatu kegiatan yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Kemudian ada sejarah wisata di Indonesia pada tahun 1955 merupakan perkembangan pariwisata yang mulai terbentuk dari Badan Dewan Pariwisata Indonesia atau biasa disebut DEPARI, yang menjadi cikal bakal terbentuknya Departemen Pariwisata dan Budaya Indonesia saat ini. Adapun aspek perencanaannya terbagi dan mempengaruhi beberapa objek wisata. Dalam perencanaan ini ada beberapa aspek, yaitu aspek pemasaran, aspek sumber daya masyarakat,
aspek atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Fungsi dan tujuan dari kepariwisataan terbagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi sosial, untuk mengenal adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan, dan aspirasi suatu daerah. Yang kedua ada fungsi politik, yaitu untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban ekonomi, sosial maupun budaya yang menjadi perhatian dan garapan utama. Yang ketiga ada fungsi ekonomi, yaitu perkembangan pariwisata ini akan menumbuhkan industri pariwisata dengan bertautan satu sama lain dengan industri yang lainnya guna meningkatkan pendapatan suatu daerah tersebut beserta masyarakatnya. Kemudian ada aspek tinjauan khusus, dapat dilihat pada gambar lokasi survei kami yaitu di Taman Eduwisata Kolev Unhas, tepatnya di Desa Bojo, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, di mana Taman Eduwisata Kolev Unhas ini memiliki lokasi yang berdekatan dengan kawasan tambak pendidikan Unhas dengan 22 hektar luasnya dan sekitar 30 petak tambak, dan mudah diakses karena berada di Jalan Poros Makassar Parepare. Berikut karakteristik responden yang kami wawancarai dan membagikan kuesioner, yakni berjumlah 15 responden, yang dimana dapat dilihat pada tabel. Kami mengklasifikasikannya menjadi dua jenis tabel. Yang pertama ada kelompok umur, dimana pada kelompok umur ini usia 26 hingga 30 tahun mendominasi pengunjung pada Taman Eduwisata Kolev Unhas. Dengan jenis pekerjaan tertinggi ada ibu rumah tangga, disusul dengan PNS dan mahasiswa, serta biasanya sekeluarga ikut sebagai pengunjung tersebut. Adapun analisis daya tarik wisata pada Kolev Unhas ini yaitu merupakan tempat wisata yang sekaligus sebagai tempat edukasi ataupun pembelajaran pada bidang perikanan. Selain dari edukasi, taman wisata ini juga memiliki tempat rekreasi hutan bakau dan tempat pemancingan. Tempat wisata ini juga merupakan tempat wisata yang cocok dan banyak dikunjungi, terutama bagi para pelajar maupun mahasiswa yang ingin belajar di bidang perikanan, khususnya pada pertambakan komoditas ikan, bandeng, dan udang, serta memiliki fasilitas kolam pemancingan bagi masyarakat biasa jika ingin berkunjung pada Taman Eduwisata Unhas ini. Pada analisis landscape wisata, kami menjanjikannya dalam bentuk peta, dapat dilihat pada gambar. Kami membaginya menjadi 3 zona, yaitu zona inti merupakan zona lokasi prioritas utama pengembangan Taman Eduwisata Kolev Unhas. Kemudian ada zona pengembangan, di mana apabila ada perluasan Taman Eduwisata akan menggunakan zona pengembangan. Kemudian ada zona penyangga yang mendukung zona pengembangan serta zona inti untuk pengembangannya lebih meningkat ke depannya. Nah, pada Taman Eduwisata Kolev Unhas terbagi menjadi 4 tahap pada siklus hidup wisatanya. Yang pertama ada tahap eksplorasi, yaitu menggali apa saja potensi pada Taman Eduwisata Kolev Unhas ini, yang dimana tempat rekreasi itu memiliki banyak atraksi seperti monumen kapal Unhas, patung biota air, trekking mangrove, Tugu-Love, dan sebagainya, yang dikelola oleh Universitas Hasanuddin dengan kerjasama dari masyarakat setempat. Yang kedua ada tahap keterlibatan, dilihat dari akses wisata infrastruktur maupun aksesibilitasnya seperti jalan masuk, ketersediaan sarana transportasi, dan papan informasi ataupun rambu-rambu petunjuk lainnya seperti jalan untuk mengetahui lokasi tepatnya Taman Eduwisata Kolev ini. Adapun
dalam persepsi amenitas, yaitu fasilitas sarana maupun prasarana, dilihat dari kondisi fisik, kondisi kebersihan, dan kepuasan dalam penggunaan fasilitas yang ada di Taman Eduwisata Aku Life Unhas. Yang ketiga ada tahap pengembangan, dilihat dari aspek daya dukung lingkungan objek wisata Taman Eduwisata Aku Life ini. Pengembangan ekowisatanya dilihat dari beberapa persepsi seperti persepsi daya tarik lingkungan wisata, persepsi terhadap aksesnya, terhadap fasilitas sarana ataupun prasarana wisata, infrastruktur, kenyamanan, dan kepuasan dari aktivitas wisata. Yang keempat ada tahap konsolidasi, yaitu terdapat perikanan tambak ikan dan udang yang berdekatan dengan tempat wisata Eduwisata Aku Life Unhas ini, yang dimana masyarakat sekitar yang mengelola sendiri tambak tersebut yang kemudian dijual ke tempat pengelolaan ikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Berikut ada dokumentasi dari hasil survei kami. Yang pertama dari aksesibilitasnya. Dari jalan poros baru Parepare perlu masuk ke dalam jalan lagi dalam akses Taman Eduwisata Aku Life Unhas ini sekitar 1 km untuk mendapatkan lokasinya, yakni harus melalui jalan pada gambar tersebut yang dimana kondisinya masih jalan tanah. Yang kedua ada rekreasi, yaitu infrastruktur bangunan yang unik, ada pertambakan dan pemancingan maupun kafe dan restoran yang ada di dalam Taman Eduwisata Aku Life Unhas. Nah, dari pemaparan tadi kami dapat menyimpulkan bahwa Taman Eduwisata Aku Life Unhas merupakan kegiatan wisata dengan tujuan rekreasi yang menghadirkan unsur pendidikan sebagai produk unggulannya, kemudian melibatkan dan mengedukasi masyarakat untuk mengelola dan membudidayakan komoditas perikanan tambak. Ketiga, menyediakan rekreasi bagi pengunjung, kemudian fasilitas pemancingan dan juga bangunan unik sebagai atraksi wisatanya. Adapun saran ataupun rekomendasi yang kami lihat dari lokasi survei, yaitu pertama, diperlukan perbaikan pariwisatanya terhadap akses jalannya menuju tempat wisata itu perlu diperbaiki. Yang kedua, melakukan pemasaran atau marketing agar meningkatkan jumlah pengunjung. Dengan pengunjung yang meningkat, maka pendapatan dari Taman Eduwisata Aku Life ini juga akan meningkat. Yang ketiga yaitu melakukan pemeliharaan atau rehabilitasi terhadap bangunan-bangunan tempat wisata yang ada di Eduwisata Aku Life Unhas. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.